terutama taruhlah selama 3 tahun terakhir ketika problem ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan korupsi itu makin marak gitu, di mana masyarakat makin sulit gitu. Jadi indeks kondisi ekonomi kita kan makin menunjukkan masyarakat itu sulit dapat kerja, mau beli konsumsinya menurun dan seterusnya, yang menunjukkan kehidupan masyarakat makin sulit. Kalau di masa sebelumnya problematik kasus di polisi itu adalah soal tilang, soal masyarakat itu berbelit-belit dilayani polisi dan seterusnya. SKCK susah. SKCK-nya susah. Sekarang ketika ekonominya sulit, problemnya tuh dia meledaknya menjadi lebih besar potensi ledakannya, ya kan? Jadi energi laten yang tersimpan sebagai sebuah ledakan sosial itu lebih besar karena ada tekanan ekonomi. Dan itulah yang kemarin terjadi pada tanggal 28 ketika Afan Kurniawan itu ditabrak Polri. Kalau itu tidak ditabrak, isunya masih tetap DPR, bukan polisi. Polisi kan memang tugasnya untuk nahan ini gitu loh. Tapi ketika itu ditabrak, masyarakat marah dan disitulah lalu kepenatan masyarakat terhadap ekonomi dijadikan satu sekalian dengan polisi. Artinya apa? Satu lagi. Kalau di masa reformasi itu kita bicara soal pemolisian sipil, kemudian di masa Pak Tito tentang profesionalitas polisi, di masa Pak Listio tentang bagaimana dia transparan, menghormati hak manusia, kemudian lebih presisi ya, lebih canggih menggunakan teknologi dan seterusnya. Pada tahap berikutnya sekarang ini pasca demonstrasi, rasanya reformasi polisi itu harus back to basic pada soal-soal yang sifatnya menyelesaikan isu-isu yang di bawah tadi, yaitu bagaimana relasi polisi dengan masyarakat ketika dia dalam tugas-tugas harian. Jadi bagaimana semangat pelayanan polisi ini di-refresh gitu. Jadi jangan jangan semata-mata berorientasi pada manajemen organisasi maupun kecanggihan peralatan atau perspektif hak asasi manusia, tapi bagaimana pelayanan di tingkat dasar dan relasi dalam melayani masyarakat yang sekarang kayaknya harus